Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'd, sahabat Gelora yang saya cintai, baik yang menonton ini melalui akun sosmed Partai Gelora ataupun yang ikut di Zoom dari teman-teman media, dan tentu saja terutama para narasumber kita pada sore hari ini. Ada Mbah Rono. Selamat bergabung, Pak. Siap, terima kasih, Pak Ketum. Ini nama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Terutama pada saat bencana. Gunung Merapi. Lebih baik saya nggak muncul aja karena kalau muncul pasti yang begini-begini. Pak, ada yang bilang ini apa namanya, versi saintisnya Mbah Marijan. Siap, siap. Kemudian ada Dr. Abdul Muhari, ini Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB. Sudah bergabung? Belum ya? Ini akan nyusul beliau. Kemudian ada Pak Iman Fatur Rahman. Pak Iman Fatur Rahman. Ini dari BMKG ya? Ya, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Di beliau sebagai Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami ini, menggantikan bosnya kelihatannya nih ya. Iya, mohon izin Pak, Bu Dioprita sedang di Cianjur, ada pertemuan dan Cianjur. Jadi ini yang kesekian kalinya Gelora Talks mengangkat tema bencana alam ya. Ya. Karena kita benar-benar hidup dalam peristiwa-peristiwa besar yang sangat mengganggu kehidupan umat manusia secara umum, secara terus-menerus, dan terjadi dengan tingkat intensitas tinggi. Dalam 2 tahun terakhir ini kita menghadapi pandemi. Baru keluar dari pandemi sedikit, ada perang yang kita hadapi dan kemudian menyebabkan krisis ekonomi yang terjadi di mana-mana, kenaikan harga BBM, kelangkaan pangan dan seterusnya. Dan sekarang kita secara khusus di Indonesia baru saja mengalami rangkaian bencana ya. Dan secara khusus ini ada di Cianjur yang menyebabkan angka kematian yang lumayan besar, lebih dari 300 ya. Ya. Akhirnya angkanya. Kemudian kita juga sedang menyaksikan kembali Gunung Merapi. Gunung Merapi di Semeru Semeru ya, erupsi di Semeru ya. Apa yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini adalah bahwa proses atau manajemen penanganan bencana di Indonesia ini sebenarnya sudah mengalami perbaikan yang sangat signifikan sejak adanya tsunami di Aceh ya, tahun 2005 ya. 2004. 2004 akhir ya. Jadi setelah bencana tsunami ini lembaga seperti BNPB ini mulai didirikan, dan proses penanganan bencana dari waktu ke waktu bersamaan juga dengan penambahan anggarannya terus mengalami perbaikan di negeri kita itu. Tapi kali ini kita ingin membahas persoalan bencana ini dalam sisi yang jauh lebih komprehensif lagi, karena pertama, Indonesia ini satu dari sekian negara yang akan menjadi korban bencana alam terbesar. Saya kira salah satunya memang karena kita ini tempat bertemunya 3 lempeng tektonik terbesar di dunia ya. Jadi artinya kita sebagai negara dengan letak geografis kita seperti sekarang ini punya potensi bencana alam yang sangat besar sekali dibanding dengan negara-negara yang lain. Dalam hal ini, walaupun sampai sekarang relatif kita belum menghadapi bencana lebih besar dari tsunami tahun 2004 di Aceh, tetapi potensi itu, dan sekarang kita mulai mendengarkan banyak peringatan. Saya kira ini yang nanti akan kita dengarkan dari Pak Iman terutama ya, dari BMKG nanti
tentang potensi bencana yang akan kita hadapi di Indonesia untuk mengukur, membuat semacam perkiraan skala masalah yang mungkin kita hadapi dari besaran bencana yang akan terjadi atau diprediksi akan terjadi di masa-masa yang akan datang dengan melihat situasi kita saat ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah karena bencana kali ini akan berbeda dengan misalnya bencana yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Bencana kali ini bertemu dengan peristiwa-peristiwa lain. Ini ada krisis ekonomi, Ada faktor lain. ada krisis ekonomi yang terjadi, dan juga ada situasi perang yang tidak selesai secara global. Kemudian ini juga tahun politik yang sangat krusial bagi kita semuanya. Sehingga kita mesti mengukur antara ketika semua peristiwa ini terjadi pada waktu bersamaan antara bencana alam, krisis ekonomi, dan kejadiannya di tahun politik, kita mesti mengukur skala. Dan begitu kita bicara tentang skala masalah, selanjutnya kita akan bicara tentang kapasitas negara mengelola situasi ini. Saya kira teman-teman di BNPB ini pasti paling tidak dalam hampir 20 tahun terakhir ini, sejak didirikannya BNPB ini, pasti mengalami banyak progres ya, pengembangan dalam cara mereka melakukan mitigasi dan penanganan bencana gitu loh. Jadi pada kesempatan ini yang ingin kita diskusikan bersama antara potensi dan atau skala masalah dari bencana, besaran bencana yang mungkin kita hadapi berdasarkan prediksi dari para pakar kita di BMKG, dan juga nanti kita akan mendengarkan dari Mbah Rono di sini secara khusus ya. Dan kemudian kita akan mencoba melihat kapasitas negara dalam menghadapi situasi ini, terutama ketika situasi ini bertemu dengan krisis ekonomi. Dan walaupun sudah sangat jauh berkurang, tapi sebenarnya status pandemi ini belum sepenuhnya lepas. Jadi ini kita ada di tengah-tengah situasi ini semuanya secara bersamaan. Bagi kami di Partai Gelora, isu ini isu yang sangat fundamental bagi kita semuanya, karena pada umumnya ketika kita bicara bencana, lebih banyak orang berbicara penanganannya secara langsung, penanganan orang-orang yang mengalami korban bencana dan seterusnya. Tapi sebenarnya impact-nya dalam skala yang lebih makro, misalnya dalam skala ekonomi, persepsi orang tentang investment di Indonesia, iya kan? Kemudian nilai aset dari nilai aset. Saya membayangkan misalnya ketika ada peringatan, nanti kita perlu di penjelasannya lebih detail ya. Kalau kemungkinan terjadinya gempa di misalnya di Jakarta dan atau apa namanya kemarin tanah ini ya, yang di Jakarta Selatan dan yang diprediksi ya Bergeser. pergeseran di Jakarta Selatan. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman pengusaha, Pak, saya tanya-tanya, ini gedung-gedung di Jakarta ini ada asuransinya nggak semuanya? Dia bilang umumnya kalau bencana alam itu nggak ada. Orang nggak berani ngambil resiko untuk masuk ke asuransi begitu. Jadi ini maksud saya ini yang kita ingin tahu ini dari proyeksi di BMKG ini tentang potensi masalah yang kita hadapi, dan kemudian nanti dari Pak Abdul Muhari nanti kita berharap ada penjelasan tentang kapasitas negara kita dalam menghadapi situasi ini. Saya kira ini pengantar dari saya, Bang Meng. Kita sering mendengarkan satu ayat yang dikutip dari Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di muka bumi, di laut dan di darat atas ulah manusia atau disebabkan oleh ulah manusia. Kita percaya pada satu fakta yang disebut dengan takdir kauni kalau bahasa orang syariahnya ya. Artinya
semua peristiwa yang berhubungan dengan alam pada dasarnya sudah tercatat di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, yang itu pasti akan terjadi. Tapi proses menuju kejadian itu biasanya disertai dengan penjelasan. Penjelasannya adalah dampak perilaku manusia terhadap alam. Jadi waktu Allah menurunkan manusia ke bumi ini, kan nanti terjadi interaksi antara manusia dengan alam. Cara manusia berinteraksi dengan alam, inilah yang kemudian melahirkan output respon alam terhadap tindakan manusia itu. Jadi kalau Anda bicara dalam perspektif takdir, tidak ada satu peristiwa yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bertanya tentang mengapa peristiwa itu terjadi, di situ pasti ada campur tangan manusia. Jadi kalau kita lihat tadi, ini ada penjelasan yang menarik tadi dari Mbah Rono tadi ini ya. Pada dasarnya kan kita sekarang bicara tentang bencana ini. Bencana sebagai bencana kan terjadi sejak dulu, ya kan? Terus-menerus ini terjadi dalam peristiwa manusia. Tapi kalau kita melihat bencana bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia ini sebenarnya terjadi secara jauh lebih intensif, jauh lebih lebih rapid ya, lebih sering terjadi, skalanya juga jauh lebih besar. Itu sebenarnya kan dari zaman industri ke industrialisasi ke sini ya. Artinya usaha lingkungan. Ada ide yang berkembang dalam diri manusia tentang manusia modern ya. Terutama ide dalam ekonomi tentang pertumbuhan yang memaksa manusia atau mendorong manusia dengan menggunakan seluruh pengetahuannya mengeksploitasi alam secara berlebihan. Dan sekarang kita sampai pada limitnya. Oleh karena itu sebenarnya sejak tahun 70-an, 60-an, 70-an, pembicaraan tentang ide ekonomi ini, ide tentang growth ini, ide tentang pertumbuhan ini sudah menjadi satu perdebatan yang di kalangan elit global, para pemikir global pada waktu itu. Misalnya ada satu kumpulan para think tank ya, pemikir yang biasa membuat prediksi dalam jangka panjang. Ini namanya Club of Rome. Dari tahun 72 itu menerbitkan buku tentang limit to growth gitu ya, bahwa pertumbuhan ini sudah sampai pada limitnya dan efek disasternya kepada alam itu akhirnya akan berbalik kepada manusia. Kalau saya membaca salah satu buku misalnya yang dibuat oleh CIA tentang proyeksi kapan kira-kira dampak disaster secara dalam skala yang sangat masif bagi manusia akibat dari perubahan iklim ini misalnya, itu kira-kira yang akan paling terasa dalam 20 tahun dari sekarang. Itu dampak disasternya yang paling katastrofik, paling fatal, itu 20 tahun dari sekarang, kecuali kalau orang melakukan langkah-langkah pencegahan ke arah itu ya. Jadi sebenarnya inilah yang selalu kita dengung-dengungkan di Gelora ini, apa yang kita sebut dengan krisis sistemik. Krisis sistemik ini adalah saat di mana terjadi kontradiksi di dalam satu sistem yang terjadi yang tidak ada penyelesaiannya dari sistem itu sendiri. Sekarang misalnya dengan pertambahan populasi, orang punya masalah bagaimana mempertahankan tingkat kesejahteraan hidup dengan populasi yang terus bertambah, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia pada alam. Iya kan? Kan kira-kira ini kontradiksi-kontradiksinya kan di sini nih, dari sisi ideologi. Itu sebabnya kenapa kita di Partai Gelora ini sangat mendahulukan masalah narasi. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita tidak punya visi yang komprehensif
tentang peta jalan yang akan kita lalui ke depan, tantangan-tantangan besar yang akan kita lalui di depan itu. Nah, dalam konteks inilah saya percaya bahwa ide tentang bencana ini yang di Gelora Talks terus-menerus kita angkat ya secara reguler, setiap ada peristiwa kita angkat terus, karena kita sebenarnya tidak ingin mendekatinya sekedar dalam pendekatan membangun semangat volunteerisme publik, bahwa kita harus terlibat seperti yang dilakukan oleh semua partai politik sekarang. Begitu ada bencana kan semua orang bawa ambulansnya, semua orang bawa bantuannya, ya kan? Bawa benderanya juga. Itu sih tidak ada masalah. Kita menyaksikan bahwa sebenarnya terutama sejak tsunami seperti yang saya katakan tadi, ada peningkatan terus-menerus pada kapasitas negara dalam penanganan bencana yang sudah terjadi. Begitu juga ada peningkatan dalam volunteerisme publik. Semangat volunteerisme publik ini yang terus-menerus meningkat, dan kita lihat tingkat partisipasi, misalnya donasi yang sangat besar, orang yang mau terlibat di lapangan jumlahnya juga besar. Dari waktu-waktu meningkat, ya kan? Tapi apa yang ingin kita lakukan dengan pendekatan yang ingin kita kembangkan di Partai Gelora ini adalah pendekatan mitigasi. Maksudnya adalah bahwa kita tidak bisa mungkin mencegah bencana itu sebagai bencana itu terjadi, tetapi apa yang ada dalam kendali kita sebagai manusia itu yang harus kita usahakan supaya jangan kita menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya bencana itu. Dan apa yang membuat kita miris sebenarnya karena Indonesia ini punya potensi bencana yang sangat umum ya. Kalau kita berada di luar, kadang-kadang orang punya pikiran begini tentang Indonesia. Ini negara yang tidak layak huni karena potensi bencananya terlalu banyak. Tapi ada yang lebih buruk lagi adalah bahwa begitu kita menangani bencana, tadi Mbak Rono melukiskan ini tadi dengan sangat bagus ya. Ada air mata, ada banyak orang menangis, tapi itu tidak membuat masalahnya selesai, karena kadang-kadang itu justru membuat kita tampak naif. Terlalu banyak kesedihan, tapi tidak ada cara saintifik menyelesaikan masalah itu. Nah, sebenarnya yang ingin kita kembangkan ini Bang Meng ini pesan yang ingin kita sampaikan sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan yang saintifik dalam penyelesaian bencana ini. Tadi Mas Iman tadi bagus ya, bahwa BMKG perlu mempelopori pembuatan penyusunan peta bencana nasional ini atau peta potensi bencana nasional ini, dan bagaimana itu berimplikasi rekomendasi-rekomendasinya pada semua sektor, terutama misalnya pada yang kedua ini masalah tata ruang yang tadi saya sebutkan juga, dan yang ketiga saya ingin menggarisbawahi catatan Mbah Rono tadi, ini adalah masalah enforcement. Jadi rekomendasi itu harus benar-benar diimplementasikan, mesti ada kekuatan negara yang hadir mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi itu. Apa yang bisa kita cegah terjadinya, kita cegah terjadinya, dan apa yang tidak mungkin kita cegah karena memang kemampuan kita tidak ada di situ, kita atasi dampaknya setelah itu. Kan sekarang kalau kita lihat bencana ini kan terjadi di semua negara tanpa kecuali, mau negara maju, negara terbelakang, sama semuanya ya. Begitu ada badai di Amerika misalnya, jumlah orang matinya juga banyak, ya kan? Yeah. Jumlah kerusakan lingkungannya juga banyak. Ada kebakaran hutan di Australia misalnya, mereka juga keteteran menghadapi masalah itu. Begitu juga di Eropa dan seterusnya, ya kan? Karena masalahnya jauh lebih fundamental dari itu, ya kan? Berhubungan dengan satu ide yang mendrive perilaku dan tindakan manusia dalam menata hidupnya, yaitu yang saya sebutkan tadi, ide tentang pertumbuhan. Ini ide yang lebih filosofis untuk kita bahas sebenarnya, tapi mungkin ini bukan waktunya. Tapi pesan yang terus-menerus kami kembangkan di Gelora ini adalah melakukan pendekatan terhadap isu bencana ini secara saintifik dan memberikan dukungan negara untuk enforcement terhadap rekomendasi-rekomendasi saintifik itu tadi. Misalnya dampaknya pada tata ruang, model konstruksi, dan seterusnya gitu loh. Kira-kira itu ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Mbak Rono, Mas Iman, dan Pak Abdul Muhari. Diskusi yang sangat memperkaya dan bermanfaat bagi publik kita. Ini adalah satu program
literasi dari Partai Gelora kepada masyarakat kita seluruhnya di Indonesia. Ada 3 kata kunci yang ingin saya gunakan sebagai penutup dalam sesi dialog kita sore hari ini. Yang pertama adalah bersamaan dengan peningkatan kapasitas negara dalam pengelolaan bencana dan juga meningkatnya volunteerisme atau semangat volunteerisme publik untuk terlibat lebih jauh dalam aksi-aksi kemanusiaan ini, kita perlu melakukan 3 hal. Yang pertama ini adalah 3 poin ini yang sebagai kata kunci. Kita perlu tadi rekomendasi Mas Iman tadi ini ya, peta bencana atau proyeksi bencana secara nasional, paling tidak ini menjadi guidance bagi kita. Dan yang kedua, tadi dari Pak Abdul Muhari ya, tadi saya, ini dampaknya terutama pada tata ruang dan regulasi kita yang berhubungan dengan konstruksi ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bencana ini mungkin tidak mematikan. Kalau gempa ini tidak mematikan dengan sendirinya, tapi kalau ada runtuhan bangunan, ya pasti orang meninggal karena dari situ ya. Karena gempa itu. Nah, yang ketiga ini catatan dari Mbah Rono tadi, ini masalah enforcement. Itu perlu ada kedisiplinan untuk memberlakukan regulasi itu dan menerapkannya dalam kehidupan nyata kita. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman media yang ikut berpartisipasi di dialog Gelora Talk sore hari ini, dan juga terima kasih ke Bang Miing. Sama-sama. Nah, ini komedian paling cerdas yang pernah saya lihat di Indonesia. Dan komedian paling tua. Terima kasih Pak Ketum. warahmatullahi wabarakatuh.